Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. As the Babylonian power conquers the earth. Amen. Sekarang kita baca di Keluaran pasal 12. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, loins girded, ya. Ikat pinggang, ya, bukan diselempangkan. Seperti imam juga hal yang sama. Kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Haleluya. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Buru-burulah kamu memakannya. Haleluya. Itulah yang menjadi judul saya, buru-burulah kamu memakannya. Amen. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi mereka memakan akan korban sembelihan ini yang difirmankan Tuhan pada bulan Abib, Paskah itu. Dan itu adalah permulaan Paskah. Dan yang harus dirayakan selama dari abad ke abad oleh turunan ke keturunan, dari angkatan ke angkatan. Maka Anda melihat bahwa mereka harus memakan dengan pakaian yang komplit. Bukan dengan pakaian bermain atau dengan pakaian untuk jalan-jalan atau pakaian kerja atau bahkan pakaian tidur. Tapi mereka memakai pakaian untuk melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Haleluya. Seperti prajurit. Amin. Makan sambil pakaian dan segala perlengkapan senjatanya sudah siap. Sehingga tidak ada lagi selesai makan kemudian pulang ke rumah masing-masing, mempersiapkan baju, masukkan ke koper dan lain sebagainya, atau mensetrika baju, celana. Tidak. Mereka sudah pada posisi untuk berangkat. Haleluya. Tidak ada lagi kata mundur. Tidak ada lagi kata siap-siap dulu. Selesai makan, mereka harus segera berangkat. Haleluya. Tidakkah kita berada di zaman yang sama? Selesai makan, berangkat. Amen. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. Tidak boleh ada dosa di situ. Ragi adalah berbicara tentang dosa, ketidakpercayaan, melenceng dari sasaran, dari target. Tidak ada kemunafikan. Ragi juga bicara kemunafikan, doktrin Farisi dan Saduki. Sebuah kemunafikan. Ya. Anda mengklaim diri Anda Kristen, tapi hidupmu tidak menghidupi kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya. 7 zaman gereja. Yakni roti penderitaan. Umat Tuhan akan senantiasa mengalami penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Haleluya. Kita akan segera meninggalkan dunia ini. Karena di dunia ini kita menderita dan sengsara. Tapi semua penderitaan dan sengsara itu adalah untuk membuat kita keluar dari dunia ini. Haleluya. Sama seperti bayi kecil itu. Kalau tidak ada kesengsaraan dan penderitaan di dalam sakit bersalin, tidak akan keluar bayi tersebut. Haleluya. Tidak akan ada kehidupan yang baru. Amen. Sehingga Anda harus memandang kesengsaraan dan penderitaan yang Anda alami di dalam kehidupan ini adalah kesempatan untuk Anda meninggalkan dunia ini untuk masuk ke dalam perjamuan kawin malam anak domba Allah. Meninggalkan tubuh yang pesakitan ini, karena kalau tubuh ini nggak pesakitan, untuk apa kita tinggalkan? Adakah yang sakit tidak menderita? Kalau ada sakit memang tak menderita, biarlah tubuh saya sakit. Gak masalah, karena gak menderita kok.
nggak sakit, nggak sengsara. Tapi Tuhan janjikan kita akan mengenakan tubuh yang tidak fana untuk meninggalkan tubuh yang pesakitan ini. Jadi segala sesuatu yang sakit, yang menderita, yang sengsara adalah baik bagi mempelai wanita. Sehingga ini pun baik bagi kita. Supaya apa yang dulu Tuhan kerjakan bagi Israel, mengeluarkan dari Mesir dengan buru-buru, tetap kita ingat sampai hari ini. Menjadi pola, standar yang tidak bisa dirubah. Menjadi sebuah hukum yang tidak bisa ditawar-tawar. Anda tidak bisa menurunkan standar ini. Anda menginginkan negeri perjanjian di tanah yang mulia itu, di milenium itu, maka syaratnya Anda harus menjalani seperti yang dulu dilakukan oleh Israel. Karena Tuhan tidak akan merubah firman-Nya, Tuhan tidak merubah Tauratnya, Tuhan hanya memperbesarnya dengan kaca pembesar tersebut. Sehingga Anda harus melihat sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir dengan kaca pembesar pesan ini. Maka Anda akan melihat detail sesuai dengan zaman yang sedang kita hidupi. Sehingga apa yang harus Anda lakukan? Makanlah dengan buru-buru dan pastikan Anda mengenakan pakaian untuk perjalanan. Sambil makan. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan mengundang kita untuk datang ke perjamuan Dia. Di mejanya terhidang 7 menu spesial. Pembukaan ke-7 meterai. Come and dine. Mari datanglah dan makan bersama dengan aku. Karena di Wahyu 3 ayat yang terakhir 20-21 dikatakan di sana, Kristus sedang mengetok pintu dan barang siapa yang membukanya, aku akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan Dia. Dan sesudah itu janjinya adalah ia yang menang akan duduk di tahtaku. Bukankah milenium? Ya, sebelum kita akan duduk di tahta bersama dengan Kristus, maka undang Dia untuk makan. Wahyu 10 ayat 11. Ayat yang sama di Keluaran 12. Sesudah Yohanes memakan gulungan kitab yang terbuka, maka engkau harus bernubuat lagi. Haleluya. Adalah untuk sebuah keberangkatan spiritual untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Ada masanya Wahyu 10 dibuka, ada masanya Wahyu 10 ditutup. Ada waktunya Injil diberikan, ada waktunya Injil ditarik lagi dan ditutup. Ada waktunya pintu bahteranya Nuh dibuka, ada waktunya pintu bahtera Nuh ditutup. Ada waktunya pintu terbuka di surga, ada waktunya pintu ditutup.